Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muftia Intan Nurbaiti, NIM 230309646. Saya Zaratun Isnaini, NIM 230309649. Saya Muzainatul Milati, NIM 230309660. Kami dari kelas PGMI 5B akan membuat video kampanye bertema pentingnya filsafat pendidikan keluarga. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Profesor Dr. Mahfud Junaidi MAG. Selamat menyaksikan. Bagi orang tua, mungkin hal ini adalah masalah sesaat. Namun bagi anak, pertengkaran adalah luka yang bisa tinggal lama. Nada suara yang meninggi, kata-kata yang saling menyakiti, semua terekam dalam ingatan mereka. Pendidikan keluarga bukan hanya tentang menafkahi dan menyekolahkan. Ia juga tentang menciptakan rasa aman. Karena anak belajar tentang cinta dari cara orang tuanya saling memperlakukan. Teman-teman, pernahkah kita menyadari kita bisa hidup dalam satu rumah, tetapi belum tentu benar-benar saling hadir? Orang tua sibuk dengan pekerjaannya masing-masing dan anak-anak sibuk dengan dunianya masing-masing. Akhirnya, keluarga hanya berfungsi sebagai ruang untuk tinggal, bukan ruang untuk tumbuh bersama. Situasi seperti ini sering dianggap sebagai suatu hal yang wajar. Padahal dari sinilah hubungan mulai renggang dan fungsi pendidikan di dalam keluarga pun semakin menghilang. Tidak semua anak yang marah adalah anak yang nakal. Terkadang, kemarahan itu adalah bahasa dari perasaan yang tidak pernah didengar. Di dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman, ada anak yang tumbuh tanpa perhatian, tanpa pendampingan, dan tanpa arah yang jelas. Kesibukan orang tua, konflik yang dibiarkan, dan komunikasi yang terputus perlahan membuat peran keluarga memudar. Ketika sebuah keluarga tidak berfungsi dengan baik sebagai seorang pendidik pertama, maka anak tumbuh dengan tanpa pendampingan, nilai, dan arah. Masalah perilaku anak bukan seringkali muncul secara tiba-tiba, tetapi hal ini bisa berakar dari rumah yang terabaikan. Di rumah yang hangat, pendidikan hadir melalui perhatian dan kebersamaan. Saat orang tua mau mendengar dan berbicara dengan tenang, anak belajar dihargai dan memahami. Setiap momen bersama keluarga adalah awal pembentukan nilai dan karakter. Dalam filsafat pendidikan keluarga, keluarga dipahami sebagai lembaga yang paling pertama dan juga paling utama bagi anak-anak. Sebagaimana dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6 yang berisi bahwa keluarga itu harus diselamatkan dan terjaga kesakinahannya, guna menjaga keberlangsungan pendidikan anak-anak dan masa depan semua anggota keluarganya. Sejak lahir, anak dididik dari keluarga tentang nilai, karakter, kebiasaan, dan cara memandang kehidupan. Pendidikan keluarga bukan sekedar memindahkan pengetahuan saja, tetapi membentuk karakter dan kepribadian anak yang baik. Orang tua adalah pendidik kodrati. Setiap sikap, ucapannya, dan perilakunya merupakan contoh yang langsung ditiru oleh anak. Setiap anak tumbuh dari lingkungan yang ia lihat dan rasakan setiap hari. Sebelum mengenal sekolah, keluargalah yang pertama kali mengajarkan arti kehidupan. Di rumah, anak belajar tentang kasih sayang, tentang bagaimana berbicara dengan baik, dan bagaimana menyikapi perbedaan. Namun, ketika keluarga kehilangan perannya, anak sering tumbuh tanpa arah yang jelas. Bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka tidak didampingi.
Pendidikan keluarga bukan sekedar memberi aturan, melainkan menghadirkan teladan, bukan hanya mengajarkan kata-kata, tetapi menunjukkan sikap dalam kehidupan yang nyata. Saat orang tua mendengar, anak belajar merasa dihargai. Saat orang tua memberi contoh, anak juga belajar memahami. Mari kita hidupkan kembali fungsi keluarga sebagai tempat belajar yang paling bermakna. Karena masa depan anak tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dimulai dari rumah. Filsafat pendidikan keluarga menekankan keteladanan, kasih sayang, dan juga pembiasaan berperilaku baik terhadap sesama manusia. Hal-hal seperti makan bersama, berbincang, dan pendampingan anak merupakan bentuk pendidikan keluarga yang sangat bermakna. Jika keluarga kuat, maka pendidikan di sekolah akan jauh lebih mudah, lebih efektif, dan lebih bermakna. Pendidikan keluarga yang berkualitas melahirkan anak yang berakhlak mulia. Keluarga bukan hanya sekedar tempat hidup kelak, tetapi menjadi tempat utama untuk pembentukan manusia yang berkarakter. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi orang tua yang bisa mendidik anak dengan baik. Perbaikan pendidikan tidak selalu dimulai dari sekolah, melainkan dari rumah. Karena masa depan anak dimulai dari keluarga hari ini. Oleh karena itu, mari kita wujudkan kembali peran pendidikan keluarga. Cukup sekian video kampanye dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.